Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas karunia Santo Yosef yang menjadi Bapa kami dan Bapa gereja. Karena beliau kami menjadi kuat teguh, karena beliau memelihara kami, anak-anaknya yang percaya kepada Putra Yesus, kepada istrinya Maria. Terima kasih Bapa, Engkau telah menunjukkan Bapa duniawi kami lewat Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, jujur dari buku Consecration to Joseph, 30 Days, 33 hari mencoba merenungkan sisi-sisi dari Santo Yosef lewat litani Santo Yosef yang didoakan. Di situ saya banyak mengerti dan memahami dan semakin mencintai siapa Santo Yosef itu. Dan para kudus, orang-orang kudus pada umumnya sangat mencintai Santo Yosef. Kalau Bunda Maria dikandung tanpa noda, kalau Yesus dikandung karena Roh Kudus, tetapi Yosef adalah sama seperti kita manusia, hampir sama semua seperti kita. Dia keturunan Daud, dia juga mengalami yang mungkin kita alami. Jadi meskipun Yesus dan Maria secara khusus diperlakukan secara istimewa, tetapi mereka juga tidak lepas dari penderitaan. Ya, apalagi Santo Yosef. Dan bagi kita Santo Yosef itu seperti kita, ya, dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Maka saya bisa mengerti kenapa dalam kitab suci tidak ada kata-kata, satu kata pun mungkin yang berbicara atau dikatakan oleh Santo Yosef. Dia banyak diam, banyak hening, banyak sunyi. Karena itulah bukan kita yang terpenting, tapi Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Kita hanyalah ikut serta dalam karya keselamatan dan tak perlu dibicarakan dan tak perlu didiskusikan dan tak perlu banyak omong dengan pengalaman hidup kita. Karena yang paling penting adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam kitab suci tidak ada berita tentang Santo Yosef, saya kira ini merupakan suatu bentuk yang harus kita sadari bahwa kita itu nothing. Kita itu tidak ada artinya tanpa bantuan Tuhan, tanpa kerja rahmat dari Tuhan sendiri. Ada banyak hal yang dikatakan tentang Yosef. Dalam peristiwa di kapel di New Mexico di Amerika, bagaimana Yosef membuat tangga yang 90 derajat dari bawah menuju ke balkon di atas. Ya, diselidiki sungguh-sungguh bahwa tempat itu atau tangga itu sungguh-sungguh bahan tidak ada paku, hanya kayu, dan kayu itu tidak ada di Amerika, hanya ada di Timur Tengah atau di Israel. Dan ini merupakan suatu bukti nyata bahwa Yosef sungguh-sungguh hadir bersama kita. Juga misalnya ada mujizat rumah Nazaret yang dipindahkan oleh malaikat dari Nazaret, takut dihancurkan oleh orang-orang Islam yang menyerang tanah suci pada waktu itu, dipindahkan ke Kroasia, lalu akhirnya dipindahkan ke Loreto di Italia. Rumah itu persis tempat di mana dulu Maria, Yosef, dan Yesus tinggal. Disitulah inkarnasi terjadi, disitulah Yesus kecil dididik oleh Maria dan Yosef. Dan sungguh setelah diselidiki betul-betul tempat itu adalah sungguh-sungguh tempat di mana atau rumah di mana dulu Yosef, Maria, dan Yesus tinggal. Kemanusiaan Yesus, kebapaan Yesus, saya kira dan saya duga karena peran penting dari Yosef. Karena itulah saudaraku terkasih, mari kita sungguh menghormati, mari kita mempunyai devosi yang besar kepada Santo Yosef. Ya. Dan dari buku yang Consecration to Joseph itulah, dari hari ke hari, dari satu hari pertama sampai ke 33 hari di mana Yesus hidup di dunia, itulah kita bisa belajar banyak informasi. Kita bersyukur atas penyelidikan riset dari Don Calloway yang menuliskan semua itu dengan sangat indah, dengan sangat luar biasa, kutipan dari para kudus yang melukiskan siapa Yosef itu, siapa Maria itu, dan siapa hidup kita. Semoga Anda yang
bukan hanya yang menjiwai atau menghayati devosi kepada Bunda Maria, juga memiliki devosi yang besar kepada Santo Yosef. Bisakah Anda bayangkan bahwa Yosef memberikan cincin perkawinannya kepada Maria? Yosef sangat mencintai Maria. Yosef sangat mencintai Yesus. Dan itu merupakan suatu yang anugerah yang Tuhan berikan kepada Maria sebagai pendamping hidupnya. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Yosef itu menurut penyelidikan yang terakhir, dia mau meninggalkan Maria bukan karena dia curiga pada Maria berhubungan dengan lain orang. Dia juga bukan hanya karena ragu-ragu pada Maria, tapi justru karena hormat kepada Maria. Dia tahu bahwa Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dia merasa tidak pantas, karena itu dia ingin meninggalkan diam-diam Bunda Maria. Tetapi malaikat menunjukkan kepada dia untuk mengambil Maria sebagai istri karena rahim dalam kandungannya karena Roh Kudus. Ya, jadi kita melihat di sini ketidaklayakan Yosef dirinya sendiri untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Tapi karena dorongan, karena perintah, karena afirmasi dari malaikat itulah maka Yosef berkenan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kita bisa melihat bagaimana Yosef dalam tidurnya pun masih menjaga dunia. Dalam tidurnya pun, ya. Dan kenapa kemudian Yesus seperti mau meninggalkan Maria? Jadi karena hormat Yosef kepada Maria. Dan juga karena Yosef taat ya, ketika dia diminta untuk pergi ke Mesir. Ya, malam itu juga dia membawa Yesus dan Maria pergi ke Mesir dengan jarak yang jauh, dengan situasi yang sulit sekali. Ya, mari saudaraku terkasih, jangan pernah ragu kepada Yosef sekali lagi. Semoga Anda semakin mencintai Yosef dan berdoa terus lewat perantaraan Santo Yosef supaya kita dapat mengikuti jalan Tuhan dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, meneguhkan kita karena peran Santo Yosef dalam diri kita. Tuhan berkati Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.